Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial modul 3 Ilmu dan Analitika Data mengenai visualisasi data. Visualisasi data ini biasanya berfungsi untuk menyederhanakan informasi dalam mengidentifikasi suatu pola, sehingga nantinya dapat meningkatkan pemahaman terkait data dalam mendukung pengambilan keputusan serta memperjelas komunikasi antar data. Nah, sebelum melakukan visualisasi data, yang harus kita siapkan adalah dua library, yaitu Seaborn dan Matplotlib. Jika kita belum memiliki dua library ini, maka bisa kita download terlebih dahulu menggunakan command prompt. Baiklah, pada command prompt kita dapat masukkan kode. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, maka kita bisa menambah kodenya menjadi jika sudah terdownload seperti ini, kita dapat melanjutkan ke library yang kedua, yaitu eh, Matplotlib. Jika sudah, maka kedua library ini sudah bisa digunakan untuk visualisasi data. Jika kedua library itu sudah di-download, maka sekarang kita sudah bisa eh, melanjutkan visualisasi data. Yang mana di sini saya akan mencontohkan menggunakan database Buffy. Untuk database Buffy ini terdapat tiga tabel utama, yaitu IMDb, Earning, dan Genre. Yang mana untuk masing-masing tabel ini memiliki beberapa data yang berbeda-beda dan dihubungkan menggunakan Movie ID, karena di setiap tabel ini memiliki Movie ID. Baiklah, langsung saja ke yang pertama. Kita akan melakukan visualisasi menggunakan bar chart, yang mana biasanya diagram batang atau bar chart ini digunakan untuk membandingkan kategori data secara lebih jelas. Contohnya, ingin membandingkan jumlah penjualan di setiap produk atau ingin membandingkan jumlah pendapatan di setiap produknya juga bisa. Untuk yang pertama, saya akan melakukan visualisasi rata-rata rating film setiap genrenya atau berdasarkan genrenya menggunakan bacaan ini. Untuk Seaborn, kita cukup melakukan perhitungan pada nilai rata-rata, yang mana tadi hasil dari gabungan IMDb dan genre berdasarkan Movie ID. Kita lakukan di sini untuk nilai perhitungan nilai rata-ratanya atau nilai minnya. Lalu jika sudah dapat nilai yang kita inginkan untuk ditampilkan, maka kita lakukan plot. Di Seaborn, kita cukup memasukkan kode SNS. Lalu untuk data, kita masukkan data yang sudah kita buat. Di sini DF min kata-kata. Lalu untuk X itu sebagai genre atau sebagai kategorinya nanti, dan Y sebagai rating. Di sini kode genre di sini maksudnya adalah saya akan membedakan warnanya berdasarkan genre, warna ini. Lalu di sini legendnya kita false karena memang untuk label X itu sudah terdapat di sini, sehingga kita tidak perlukan legend lagi. Jika teman-teman memerlukan legend, maka silakan ganti menjadi true. Untuk warnanya di sini saya menggunakan warna gradasi. Untuk fixed size di sini adalah besar X dan Y-nya. Seperti jika saya contohkan, kita jalankan dari atas, maka dia akan melebar seperti ini. Jika kita kembalikan ke 10, maka dia akan kembali seperti ini. Untuk rotasi, rotasi di sini adalah kemiringan dari label ini.
Untuk label X, Y, dan title itu bisa dimasukkan sesuai keinginan. Dan lakukan penampilan hasil dari visualisasi dia. Yang kedua, menggunakan matplotlib dengan data dan tujuannya sama, yaitu untuk rata-rata rating film berdasarkan genre. Untuk di awal sama, kita hitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya menggunakan DF gabung yang sudah kita gabungkan tadi di sini. Lalu kita lakukan perhitungan nilai rata-rata. Jika sudah, kita menggunakan eksekusi plot matplotlib yaitu PLT yang mana tadi menggunakan SNS atau Seaborn. Untuk data yang dimasukkan itu DF min rating itu sebagai genre ya. DF min rating juga itu kita ambil nilai ratingnya. Untuk warnanya masukkan sesuai keinginan dan untuk label itu masih sama seperti sebelumnya. Sehingga teman-teman dapat memilih ingin menggunakan Matplotlib atau Seaborn karena keduanya tidak jauh berbeda. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan line chart, yang mana untuk line chart sendiri itu biasanya cocok digunakan dalam menunjukkan tren atau perubahan data berdasarkan waktu. Contohnya mungkin ingin melakukan eh, jumlah film di setiap tahunnya, seperti yang saya lakukan. Maka langkah pertama itu saya ekstrak terlebih dahulu antara tahun dan title dari setiap filmnya. Karena memang untuk data tahun dan title itu masih menjadi satu kesatuan di dataset yang saya miliki. Sehingga dipisahkan terlebih dahulu antara tabel antara kolom tahun dan kolom title filmnya menggunakan kode ini. Lalu saya hitung untuk jumlah film di setiap tahunnya menggunakan count. Lalu jika sudah dapat, maka di sort indeksnya berdasarkan tahunnya, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Jika sudah mendapatkan nilai film per tahunnya, maka kita bisa masuk ke dalam eh, plotnya. Sini yang pertama kita menggunakan Seaborn. Untuk Seaborn itu sudah memiliki eh, tema bawaan, sehingga tidak memerlukan memasukkan tema manual. Di sini kita menggunakan tema bawaan dari SNS saja atau Seaborn seperti ini. Lalu di sini kita masukkan fixasinya 12,6 dan untuk kode SNS pada Lensac seperti ini itu tinggal masukkan SNS dan plot lalu masukkan nilai X itu adalah indeks dari film per tahunnya dan untuk Y itu adalah value-nya untuk film per tahun yang sudah kita hitung. Lalu untuk maker, ini adalah titik di setiap masing-masing datanya. Di sini kita menggunakan lingkaran. Jika kita gunakan X, maka dia akan berganti seperti ini. Di sini ada X, namun mungkin kurang terlihat dengan jelas. Lalu jika kita kembalikan menjadi lingkaran, maka akan kembali ke seperti semula. Lalu kita bisa masukkan ketebalan garisnya itu 2,5. Lalu kita masukkan juga untuk label dan font size di masing-masing label yang kita inginkan. Lalu kita tampilkan plotnya. Sedangkan yang kedua itu menggunakan Matplotlib yang mana masih sama seperti Seaborn, hanya saja perbedaannya terletak pada kode eksekusinya yaitu PLT. Lalu kita masuk nilai indeks sebagai X, nilai value sebagai Y dengan mereka tetap lingkaran, lens style-nya strip dan seperti lens width-nya itu 2 dan maker size-nya itu 6. Lalu kita juga masukkan nilai label X, Y dan title-nya seperti ini. Lalu bedanya untuk grid itu kita harus masukkan manual karena untuk Matplotlib tidak memiliki tema bawaan seperti Seaborn sehingga harus kita masukkan secara manual. Untuk grid kita aktifkan dengan true. Lalu lens style-nya kita double strip dengan alpha-nya 0,6. Rotasi itu 4,5 45 derajat maksudnya. Jadi untuk grid ini berfungsi untuk garis bantu yaitu garis putus-putus yang ada di belakang lenceng ini. Karena tidak ada bawaan maka harus dilakukan manual seperti ini. Berbeda dengan Seaborn. Lalu yang ketiga itu ada histogram, yang mana histogram ini biasanya digunakan untuk melihat distribusi atau frekuensi data numerik seperti persebaran data atau sebaran dari nilai-nilai seperti nilai rating film yang saya contohkan seperti ini.
Yang pertama kita buat dulu datanya, itu data ratings. Yang mana data ratings ini merupakan dropnya dari tab kolom ratings pada tabel IMDb. Untuk eksekusi seaborn, yang pertama kita cukup masukkan saja untuk kodenya itu SNS, hits plot, lalu untuk masukkan nilai ratings, binsnya ada 10. Di sini kita bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita masukkan 30, maka dia akan seperti ini. Jika dikembalikan menjadi 10, maka dia jadi seperti ini. Perbedaannya pada Seaborn, kita memiliki KDE itu otomatis. KDE ini sudah terdapat pada library Seaborn, sehingga dapat kita aktifkan secara otomatis dengan kode true. Yang mana dimaksud KDE di sini adalah trendline-nya, yaitu garis yang mengikuti pola data pada histogram ini, sehingga tidak perlu dilakukan manual, cukup diaktifkan saja. Dengan masukkan warna itu ada biru, title, X, dan Y-nya juga kita masukkan, lalu kita tampilkan. Beda halnya dengan Matplotlib, yang mana untuk trendline-nya itu tidak memiliki eh, secara otomatis pada library-nya, sehingga harus kita lakukan secara manual dan harus melakukan penambahan library, yaitu Gaussian KDE, sehingga akan lebih memiliki langkah yang cukup banyak daripada Seaborn. Yang mana kita import terlebih dahulu untuk Gaussian KDE, lalu kita plot dan kita pastikan juga dia memiliki nilai atau menyimpan nilai count, nilai bins, nilai patch atau objek dengan rating yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu binsnya tetap sama 10, alphanya 6, dan edge color black atau hitam. Lalu untuk langkah selanjutnya kita harus menghitung manual KDE untuk membuat trend line-nya menggunakan Gaussian KDE tadi. Untuk KDE ini adalah Gaussian KDE ratings untuk nilai ratings tadi. Untuk X range-nya kita masukkan minimal rating sampai maksimal ratings dengan jumlah titiknya ada 100. Maksudnya di sini adalah jumlah strip yang mengikuti garis pola dari histogram ini ada 100 dari rating hingga maksimal rating. Untuk PLT, kode plotnya juga cukup panjang karena kita harus memastikan bahwa trendline KDE ini mengikuti dari pola data yang sebenarnya pada histogram. Sehingga kita lakukan X range, KDE range dikali dengan uh, length dari rating dikali dengan numpy dari bin uh, 0, di index ke 0 dengan masukkan warnanya yaitu hitam, line width-nya ada 2, line style-nya ada double strip, dan kita masukkan label seperti ini yaitu KDE atau trendline dengan masukkan X, Y, dan title legend seperti sebelumnya, sehingga akan cukup rumit jika menggunakan trendline histogram ini pada Matplotlib, berbeda dengan Seaborn yang sudah terdapat pada library-nya sehingga dia otomatis. Selanjutnya itu ada menggunakan pie chart. Untuk pie chart sendiri itu tidak dimiliki di library Seaborn karena untuk Seaborn itu hanya berfokus pada visualisasi statistik berbasis distribusi data saja. Jadi kita hanya bisa menggunakan Matplotlib untuk pie chart. Namun kita tetap bisa menggunakan Seaborn untuk style dari pie chart ini. Seperti pada contoh, di sini kita menggunakan distribusi genre film untuk melihat komposisi di masing-masing filmnya. Karena untuk pie chart itu juga biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase suatu kategori ya satu kesatuan. Seperti ini di masing-masing genre film saya ingin melihat berapa komposisi jumlahnya. Kita lakukan perhitungan terlebih dahulu berapa jumlah genre filmnya, value counts, dan saya ambil untuk 5 tertinggi saja. Lalu untuk Seaborn kita tetap gunakan namun hanya sebagai style saja. Kita gunakan style bawaan dari Seaborn. Sedangkan untuk plot itu hanya bisa menggunakan Plotly yang dengan kode seperti ini, yang mana kita masukkan genre count yang sudah kita hitung tadi, dan label yang kita masukkan itu genre count index atau indeks di masing-masing genre tadi. Lalu lalu kita masukkan untuk kode ini
itu sebagai eh, label, labeling di bagian dalam cek ini. Di sini 1,1 maksudnya adalah satu angka belakang koma. Jika kita ganti jadi 1,2, maka dia akan mengambil menjadi dua angka belakang koma. Oke, lalu untuk warna kita bisa masukkan sesuai keinginan dan strike angle-nya kita gunakan 140. Lalu selanjutnya itu ada box plot, yang mana box plot itu biasanya berguna untuk menganalisis distribusi data dan mendeteksi outlier yang terjadi atau terjadinya penyimpangan data yang ingin diketahui. Yang pertama itu menggunakan seaborn, yang mana kita gunakan style bawaannya sama seperti sebelumnya, itu SNS chat style. Lalu untuk plotnya kita cukup memasukkan nilai Y, itu adalah DF earning. Dari di sini saya menggunakan data worldwide, dan untuk color itu adalah decoral. Dan kita masukkan title dan labelnya. Ini akan mendapatkan seperti ini. Sedangkan untuk Matplotlib cukup lebih panjang daripada Seaborn, yang mana kita memasukkan nilai dari DF earningnya tadi. Lalu kita di sini aktifkan menjadi true untuk void-nya, dan patch artisnya kita juga jadikan true, sehingga nantinya untuk penampilan dari box plotnya bisa diatur seperti warna. Kita bisa mengatur apa warna yang kita inginkan. Jika tidak kita aktifkan atau tidak true, maka dia akan menjadi warna hitam putih saja tanpa adanya penambahan warna lain. Lalu di sini kita juga memasukkan grid otomatis, tidak seperti Seaborn yang sudah ada set bawaan, sehingga kita lakukan otomatis juga sama seperti sebelum-sebelumnya pada Matplotlib. Kita aktifkan dengan true, lalu kita masukkan stylenya seperti apa, lalu masukkan alpha atau gradasinya. Selanjutnya itu ada scatter plot, yang mana biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel, seperti korelasi antar data. Di sini kita contohkan dengan hubungan atau korelasi antara total vote dan pendapatan globalnya. Di sini kita masukkan lagi set otomatis untuk gridnya atau garis bantunya. Lalu di sini kita masukkan untuk kode scatter ya. Itu ada X sebagai total vote, dan Y itu ada world weight-nya. Scatter KWS-nya kita masukkan alpanya 0,5 dengan warnanya biru. Untuk len KWS-nya kita masukkan warna merah. Yang mana maksud di sini adalah garis dari trennya untuk melihat pola datanya. Lalu kita masukkan label X, Y, dan title-nya. Namun pada Matplotlib, pada scatterplot ini cukup berbeda. Kita juga membutuhkan penambahan kode lagi, karena memang untuk trend line-nya itu tidak dimiliki secara otomatis, sehingga harus diinput secara manual. Yang mana untuk kode eh, pada Matplotlib itu menggunakan PLT sama datanya seperti yang sebelumnya. Namun di sini perbedaannya adalah untuk membuat trend line-nya. Jadi untuk membuat trend line-nya itu kita menggunakan regresi linear secara manual, di mana nilai Z itu ada NumPy dari total vote. Lalu kita gabungan dengan worldwide, yang mana ini dia satu, yang mana satu di sini adalah kode untuk regresi linear. Lalu kita masukkan PLT-nya, lalu kita masukkan juga untuk warna dan labelnya, yaitu trendline. Sehingga juga kita dapat memilih apakah ingin menggunakan Seaborn tadi atau Matplotlib. Namun harus kita lakukan pembuatan trendline itu menggunakan regresi linear secara manual. Lalu selanjutnya itu ada menggunakan heat map, yang mana heat map itu biasanya digunakan dalam mempresentasikan kepadatan atau intensitas dari suatu data dalam bentuk warna-warna tertentu sebagai label. Contohnya saja di sini kita akan membandingkan korelasi antara beberapa kategori. Itu ada 4 kategori. Yang pertama kita gabungkan terlebih dahulu untuk beberapa tabel yang berbeda untuk menjadi satu. Lalu di sini kita juga harus ditekankan pada dia harus menggunakan data numerik. Sehingga jika ada data yang belum numerik, maka kita silakan ubah dulu menjadi data numerik jika itu memungkinkan.
Seperti kali ini saya akan menggunakan data Metacritic, yang mana data Metacritic ini belum numerik, sehingga saya ubah terlebih dahulu menjadi data numerik seperti coding ini. Lalu kita lakukan penghitungan korelasi, yang mana korelasi metrik itu merupakan data-data korelasi yang kita inginkan tadi dengan kode seperti ini. Itu ada 4 kategori. Lalu kita lakukan plot pada Seaborn dengan masukkan kode ini SNS, korelasi metrik, lalu kita aktifkan jadi true, dan warnanya kita silakan pilih, dan kita ambil 2 angka belakang koma untuk nilai, dan width-nya itu 0,5. Lalu terdapat hasil seperti ini. Lalu untuk heat map pada Matplotlib itu berbeda dengan pada Seaborn, karena pada Matplotlib kita harus melakukan labeling secara manual. Berbeda dengan Seaborn yang sudah otomatis, maka perbedaannya di sini adalah pada plot. Untuk plot sendiri kodenya adalah seperti ini, atau kita masukkan kode ini. Namun ini belum memiliki labeling, sehingga labeling harus dilakukan secara manual. Yaitu seperti ini. Kita set dulu labelnya, yaitu set x text range line correlation metric column. Lalu masukkan juga y. Lalu set lagi set x stick labels sama y stick labels. Lalu untuk nilai korelasi dalam metrik ini, kita juga harus lakukan perhitungan manual terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan looping, itu for i in range line correlation metric columns. Lalu kita lakukan looping kembali untuk melihat data lebih detail lagi, itu for j in range line correlation matrix column. Lalu masukkan kode PLT untuk potlib, masukkan nilai j dan nilai i tadi untuk korelasi metriknya. Lalu di sini saya setup untuk 2 angka belakang koma, dan di sini center untuk horizontal dan vertikalnya, sehingga dia terletak di tengah-tengah untuk nilai di masing-masing kolomnya. Baik, mungkin itu perbedaan yang cukup mencolok juga untuk bagian heat map pada penggunaan Seaborn dan Matplotlib. Silakan dipilih kenyamanan untuk penggunaan dua library ini dalam menampilkan heat map. Baik, mungkin itu saja tadi. Ada perbedaan beberapa penggunaan library, baik itu Seaborn dan Matplotlib, dan beberapa penggunaan dari masing-masing chart yang bisa dilakukan untuk visualisasi data dalam mempermudah untuk memahami suatu data. Mungkin sekian penjelasan pada modul 3, yaitu visualisasi data pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.